Dengan tuntutan massa pada aksi demonstrasi 27 Agustus ini telah bergabung bersama kami narasumber pengamat hukum dan kebijakan publik Harjuno Wiwoho yang bergabung secara virtual. Selamat sore Pak Harjuno. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Harjuno, hari ini sejumlah demonstran kembali mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU pemerampasan aset. Lantas menurut Anda seberapa penting tuntutan ini jika dilihat dari perspektif pemberantasan korupsi? Jadi pengesahan RUU perampasan aset ini menurut saya sangat penting ya. Karena pemberantasan korupsi itu tidak hanya cukup menghukum pelakunya, tetapi memang harus memastikan bahwa kejahatannya itu tidak dinikmati kembali oleh pelakunya. Jadi kita harus tahu penegakan hukum relatif orientasinya itu kan sekarang mengejar pelaku dan kemudian pelaku itu ditangkap, mengadili, menghukum pelaku. Padahal kita harus bergeser untuk lebih efektif kepada follow the money, follow the asset. Makanya disitulah RUU perampasan aset ini sangat penting untuk memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk tracing aset, freezing, dan tentunya sampai dengan aset recovery dan implikasi terhadap aset yang disita ini gitu. Baik, dan kalau kita melihat juga terkait dengan RUU perampasan aset ini yang terus muncul dalam setiap aksi-aksi masyarakat. Lantas persoalan apa yang paling mendesak yang ingin kemudian dijawab melalui undang-undang dan melalui RUU perampasan aset yang sudah dibahas selama bertahun-tahun ini tetapi juga belum menjadi undang-undang. Apa yang kemudian sebetulnya membuat pembahasannya ini berjalan begitu alot? Yang jelas kan begini, terkait masalah RUU perampasan aset ini kita tahu ini pasti menyentuh jantung kekuasaan negara terhadap hak milik seseorang. Jadi ini pasti berkaitan dengan sesuatu yang kita sama-sama tahu, sesuatu yang menyangkut terhadap situasi uang besar, pasti itu ada kekuatan besar dan tentunya pasti ada kepentingan-kepentingan besar di belakangnya juga. Nah, negara akan memberikan instrumen yang lebih kuat untuk mengambil aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Kita tahu dong, isu krusial dalam RUU perampasan aset itu adalah tentang non-conviction based asset forfeiture. Jadi mengambil aset itu tanpa menunggu tuntutan pidana. Jadi di dalam posisi keseimbangan ini, yang pertama adalah tentang aset recovery, di mana pada saat undang-undang ini disahkan, betul-betul penegak hukum atau badan yang menangani tentang masalah perampasan aset ini harus terpercaya. Dan kenapa sekarang masyarakat concern terhadap sesuatu sehingga masih ada pengawalan? Kita sama-sama tahu lah beberapa waktu yang lalu. Sekarang mohon maaf, tanpa RUU ini pun disahkan, Indonesia ini melalui aparat-aparat penegak hukum kita juga sudah banyak menyita dan mengambil aset-aset dari hasil korupsi. Tetapi pada kenyataannya, pada saat itu kerangka hukumnya tidak dikuatkan, akhirnya banyak pihak juga yang memanfaatkan keadaan ini. Buktinya kita lihat berita beberapa waktu yang lalu, orang yang mempunyai kekuatan besar di dalam kewenangan untuk melakukan tindak pidana korupsi, justru malah diduga dia justru menyimpan hasil korupsi untuk keuntungannya sendiri. Kan kira-kira seperti itu. Itulah yang membuat bahasan ini menjadi alot dan tentunya menjadi tarik ulur dari para pihak gitu. Karena ini ada kepentingan-kepentingan yang kita sama-sama tahu lah di sini bukan hanya kepentingan sosial tapi tentunya ada kepentingan politik dan kekuasaan. Baik. Lantas menurut Anda apakah dengan pengesahan UU perampasan aset nantinya ini benar-benar bisa membuat koruptor lebih takut karena negara dapat mengejar dan mengambil kembali hasil kejahatannya? Tetapi kalau kita membahas terkait dengan RUU perampasan aset, salah satu substansi yang ini banyak dibicarakan ini terkait dengan mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu terpidana dijatuh hukum. Betul. Dan mengapa mekanisme ini penting dan sekaligus juga mengapa ini kontroversial? Jadi begini, kalau misalnya kita bicara RUU ini disahkan dan itu akan membuat koruptor lebih takut dan jera, itu jelas bisa menurut saya. Tetapi dengan satu syarat, hukum harus efektif diterapkan. Betul. Jadi deterrent effect itu tidak muncul karena sebuah undang-undang disahkan. Jadi pelaku korupsi itu tidak akan jera meskipun itu ada undang-undang yang mengatur. Kita tahu di Indonesia dengan perubahan-perubahan undang-undang banyak pun tentang kaitan khususnya tentang hukum pidana segala macam ya pelaku-pelaku kejahatan juga masih banyak. Koruptor itu akan benar-benar takut apabila kalkulasi ekonominya berubah. Korupsi, aset terlacak, aset kemudian dibekukan, dirampas, hasil kejahatan tidak bisa dinikmati kembali. Terkadang di Indonesia ini
Koruptor-koruptor pada saat dia masuk penjara, dia sudah ini pada saat dia tidak dimiskinkan, apalagi ekstrimnya, itu ada tuntutan-tuntutan juga koruptor itu dihukum mati, itu yang mereka tidak jerah. Karena mereka merasa hukum itu, mohon maaf ya, jadi bisa dibayar dan kemudian mereka keluar, mereka bisa berlenggang bebas dan sudah banyak contoh-contohnya lah situasi itu. Namun undang-undang perampasan aset menurut saya meskipun ini banyak sekali hal-hal yang apakah itu kontroversi sehingga ini alot membuat koruptor takut atau tidak, jika memang ini dilakukan secara efektif, terukur dengan kemampuan negara untuk memutus hubungan antara kejahatan dan keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari kejahatan tersebut, saya rasa itu pasti koruptor atau pelaku tindak pidana korupsi pasti takut. Jadi dimiskinkan kuncinya. Kalau kita bicara tentang HAM itu tidak bisa hukuman mati, miskinkan saja koruptor. Gitu kira-kira. Baik. Dan menurut Anda sendiri, Pak Harjuno, bagaimana kemudian memastikan bahwa kewenangan negara untuk merampas aset ini tidak berubah untuk menjadi alat mengambil harta orang yang sebenarnya tidak terkait dengan tindak pidana, serta juga di titik mana keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan juga perlindungan hak masyarakat menurut Anda? Jadi jelas begini, pada saat ini kerangka hukumnya, posisi undang-undangnya itu ada, saya makanya sampaikan, tetap harus efektif itu dilakukan dan terpercaya dan dilakukan oleh penegak hukum yang betul-betul bisa bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jangan sampai justru undang-undang ini dijadikan, ini kan seperti pisau bermata dua. Jadi jangan sampai justru ini dijadikan alat oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan. Jadi ini bisa menjadi game changer begitu. Undang-undangnya sendiri bukan game changer. Yang menjadi game changer adalah perubahan sistem penegakan hukumnya. Jadi undang-undang perampasan aset setidaknya ada 4 hal yang bisa berjalan bersamaan bila mana diterapkan secara baik. Yang pertama adalah aset ditelusuri secara cepat dan akurat. Kemudian aset dapat dibekukan sebelum dialihkan dan dihilangkan. Ketiga, proses perampasannya memiliki standar pembuktian ya, judicial oversight-nya harus kuat kan. Kemudian pada saat aset itu dirampas dan dikelola, itu betul-betul itu harus dilihat dengan mekanisme pembuktian terbalik. Apakah itu merupakan hasil kejahatan korupsi atau memang itu bagian daripada pertanggungjawaban? Maksud saya begini, misalnya ada korupsi 10 miliar. Sebetulnya dia korupsi 10 miliar. Potensi kerugian negara itu bisa 20-30 miliar. Nah, pada saat dia dilakukan penyitaan dan ternyata penyitaannya itu hanya 5 miliar, meskipun pembuktian terbalik dia bisa dirampas dari harta yang didapatkan sebelumnya, itu tetap harus diambil untuk pertanggungjawaban korupsi dia. Baik, dan kita tahan sejenak karena kita akan ke lokasi Muktamar NU dengan seiring hadirnya Presiden Prabowo Subianto di sana. Dan pemirsa, inilah kedatangan Presiden Prabowo Subianto di pesantren Bahrul Ulum di Tambak Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto diketahui dijadwalkan hadir untuk membuka forum Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Maksud gue menyajikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Subhanul Waton diiringi oleh paduan suara Bahrul Ulum Simfoni.
Ya, itu dia tadi pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di pesantren yang ada di kawasan Jombang, Jawa Timur untuk membuka Muktabar ke-35 Nahdlatul Ulama. Dan pemirsa, kami masih terhubung bersama dengan pengamat hukum dan kebijakan publik Harjuno Wiwoho. Selamat sore Pak Harjuno, Anda masih bersama kami? Ya, sore. Baik, kami lanjutkan kembali. Ini terkait dengan masa aksi hari ini yang kembali kemudian menuntut terkait dengan pengesahan RUU perampasan aset dan kemudian dijanjikan oleh anggota DPR atau pimpinan DPR bahwa tenggat waktunya adalah di Desember 2026. Lantas menurut Anda, apakah publik sudah cukup mendapatkan jawaban atau ini justru yang akan menentukan adalah isi undang-undang dan implementasinya nanti? Yang jelas begini, apapun penyampaian aspirasi masyarakat itu adalah bagian daripada instrumen di dalam tegaknya demokrasi di Indonesia. Hanya saja apa yang tadi saya lihat situasi hari ini sudah sangat bagus, anggota DPR juga sudah bisa menerima baik menerima di dalam maupun ada beberapa anggota yang keluar menerima aspirasi masyarakat itu sebagai baik. Ya. Pada hakikatnya mereka adalah wakil-wakil rakyat. Tapi apa yang menjadi statement daripada anggota DPR bahwa 15 Desember mereka berjanji untuk bisa mengesahkan RUU perampasan aset, baiknya jangan sampai menjadi satu janji yang nantinya tidak ditepati oleh DPR. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa tidak mudah untuk mengesahkan undang-undang ini karena banyak kepentingan di belakangnya. Tentunya kita tahu, kita berbicara tentang pimpinan DPR, kita bicara tentang fraksi di dalam komisi-komisi DPR, itu pasti tergantung juga dari bukan hanya pimpinan DPR, tetapi pimpinan parpolnya. Baik, lantas Pak Harjuno, apa yang kemudian menjadi alasan paling kuat mengapa kemudian masyarakat tidak boleh berhenti mengawal RUU ini sampai benar-benar nantinya menjadi undang-undang? Intinya masyarakat tetap harus mengawal untuk dapat disahkannya undang-undang perampasan aset ini. Kenapa begitu? Karena kita tahu masyarakat sekarang ini sudah jengah dipertontonkan dengan keadaan-keadaan korupsi yang semakin merajalela di Republik ini. RUU ini relevan terhadap situasi yang terjadi di dalam keadaan-keadaan hari-hari ini. Tuntutan masyarakat pada dasarnya agar negara tidak hanya menghukum pelaku tentunya, tapi juga memastikan hasil kejahatan tidak tetap berada dalam penguasaan pelaku dan pihak-pihak yang menikmatinya. Patut diduga pihak-pihak yang memang mengatur di dalam konteks terjadinya penyitaan. Karena beberapa pihak menyampaikan, di Indonesia kadang-kadang tidak perlu juga RUU perampasan aset karena dengan payung hukum undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pencucian uang dan sebagainya, nyatanya juga penegak hukum sudah banyak juga menyita aset daripada tindak pidana korupsi. Tapi persoalannya adalah recovery asetnya, transparansinya terhadap keadaan setelah dilakukan perampasan aset ini yang harus transparan dan terang benderang masyarakat mengetahui sehingga implikasi terhadap penyitaan ini betul-betul bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Karena kita tahu bahwa aset yang dirampas dari hasil korupsi itu bukan mengakomodir satu bentuk aset haram sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Tetapi ini adalah penyelamatan daripada aset-aset yang sudah diambil, yang sudah dirampok oleh pelaku-pelaku korupsi yang tidak bertanggung jawab. Baik, jadi intinya dari tuntutan para pendemo hari ini bukan hanya sekedar undang-undang perampasan aset itu lahir, tetapi bagaimana kemampuan negara untuk betul-betul membuat hasil korupsi ini nantinya kembali kepada rakyat. Betul. Terima kasih kalau begitu atas waktu dan pandangannya pengamat hukum dan kebijakan publik Pak Harjuno Wiwoho dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.